Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Pada video kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai tutorial Kodular, di mana di sini saya sudah buat sebuah project baru. Kalau yang kemarin-kemarin kita membahas tentang input data, text to speech, speech recognition dan lain sebagainya. Nah, di sini saya buat yang lebih menarik lagi, yaitu membuat sebuah kamus, ya. Mungkin teman-teman pernah lihat aplikasi penerjemah seperti Kamus English Indonesia, Rio Dictionary dan lain sebagainya, itu kan sudah ada ya, sudah banyak gitu. Nah, bagaimana sih kalau kita buat sendiri kamusnya? Nah, di sini saya akan jelaskan tahapan-tahapan membuat sebuah kamus penerjemah dari berbagai macam bahasa dengan menggunakan API tentunya, karena untuk kamus sendiri kalau kita ketik per bahasanya itu nggak banyak lah ya. Untuk satu kamus saja berapa bahasa, berapa kosakata, itu jadi susah. Jadi kita gunakan API yang memang sudah tersedia. Tapi di sini kita gunakan API yang gratis, yaitu dari Yandex, yang merupakan salah satunya toolsnya tersedia di Kodular ini. Jadi kita memanfaatkan fasilitas yang ada dari Kodular salah satunya. Oke, langsung saja ke pembahasan. Teman-teman bisa ikuti panduan saya. Silakan buka Kodularnya, create new project-nya, kasih nama aplikasinya, mau translator, apapun itu silakan. Kemudian nanti muncul screen satu, teman-teman. Yang pertama itu yang harus teman-teman masukkan bukan gambar, melainkan vertical arrangement. Jadi masukkan dulu ke vertical arrangement, cari di bagian layout, general, kemudian cari vertical arrangement. Ya, hati-hati ada dua, teman-teman pilih yang vertical arrangement. Masukkan ke sini dengan cara drag and drop. Di dalam vertical arrangement ini si propertiesnya jangan lupa diatur, alignmentnya untuk horizontalnya center, vertikalnya saya buat bottom ya, di bawah. Kemudian backgroundnya disesuaikan dengan aplikasi teman-teman. Ini bisa di print screen dulu untuk vertical arrangement ya, kalau teman-teman takut lupa silahkan, atau dipoto dulu untuk propertiesnya. Ada fill parent itu berarti high-nya full, wide-nya juga full. Ya, itu untuk vertical arrangement-nya. Setelah itu teman-teman masukkan komponen kedua, yaitu gambar atau image. Ya, gambarnya ini saya download, cari di Google ya. Kalau teman-teman bisa bikin logo sendiri lebih bagus mungkin ya, karena saya susah di bagian desain sebenarnya. Jadi saya cari yang sudah tersedia. Ini high-nya saya rubah 30% kali 50%. Ya. Disesuaikan. Terus jangan lupa juga teman-teman upload asetnya. Pilih upload aset, pilih gambarnya, open, tunggu sampai dia muncul di sini gambarnya, kemudian baru di close. Pilih bagian picture-nya, gambar mana yang teman-teman ingin tampilkan nantinya. Untuk ukuran pun sebenarnya fleksibel, menyesuaikan dengan ukuran yang teman-teman inginkan, atau si gambar itu kan ada yang lebar atau landscape dan ada yang portrait ya, atau ada yang square, itu disesuaikan saja nantinya. Kemudian di bawahnya di sini saya tambah label ini untuk kata-kata lah, nah, kata-kata singkat. Sini ada translate all the word you don't understand with this bla 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 ya, intinya seperti itu. Artinya terjemahkan sendiri. Kemudian di bawah ini, di bawah label saya masukkan space ya. Untuk image dan label tuh teman-teman carinya di mana? Carinya di bagian user interface. Kalau bingung, teman-teman gak menemukan di bagian palet ini, atau susah mencarinya karena banyak, bisa klik pencarian di sini, diketik komponennya ya. Untuk yang baru pertama kali pasti agak kebingungan nantinya. Tadi kita masuk space, itu ada di general, ada di layout ya, layout general, ada space ya. Space-nya ini saya atur 40% ini, tinggi ini ya. Fill parent untuk width-nya. Kemudian di bawah, nah ini ada yang kecil, kalau teman-teman lihat, itu adalah horizontal arrangement. Di bawah space-nya itu saya masukkan horizontal arrangement, tingginya 5 pixel dan wide-nya itu 98%. Ya, ini si horizontal masih di dalam vertikal, hati-hati teman-teman, memasukkan horizontalnya masih di dalam vertical arrangement. Ya, jadi urutannya harus seperti ini bentuknya. Ya. Kemudian di dalam horizontal yang tadi sudah kita atur high-nya 5 pixel, kemudian 98% width-nya, itu teman-teman juga atur masukkan lagi ya, masukkan lagi horizontal yang sama, tapi di dalam horizontal arrangement-nya ya. Jadi di dalam vertikal tapi di dalam horizontal arrangement-nya, di mana
width-nya itu tidak fill parent melainkan 1 pixel. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk progress bar. Ini untuk ya splash screen animasinya lah kalau istilahnya. Kalau biasa disebut loading ya loadingnya di sini artinya. Kemudian di bawahnya ada label ya. Ini saya masukkan label. Ini kenapa label 1_copy? Karena saya copy dari sini sebelumnya. Ini bisa di rename jadi label 2 ya. Ini label 2-nya saya isi copyright, simbol copy-nya C Anwar Maulana adalah nama saya ya. Kemudian kasih jarak untuk tepi teks dengan frame dari smartphone-nya itu menggunakan space yaitu 3 pixel ya. Ini komponen-komponen yang digunakan, teman-teman bisa pause mengerjakan untuk melihat urutan komponen dan propertiesnya. Ya, saya sudah klik satu-satu. Kemudian teman-teman juga masukkan clock. Clock ini ada di bagian media kalau tidak salah, atau sensor ya. Sensor kalau tidak salah, ada clock ya di bagian sensor. Teman-teman masukkan 2 buah clock. Clock yang pertama ini fungsinya untuk perpindahannya ya, timernya. Yang clock yang keduanya ini berfungsi untuk ini progress, ini menentukan perubahan dari horizontal arrangement nantinya. Jangan lupa juga untuk horizontal arrangement yang di dalam horizontal ini teman-teman bedakan background colornya. Kalau misalkan ini putih, yang ini warna hitam, karena nanti kelihatan ada progres perubahan ukurannya gitu ya. Dan satu lagi network. Ini fungsi network sebenarnya pernah kita bahas di video sebelumnya mengenai cek koneksi internet. Nah, di sini karena kamus yang saya buat ini versi online, jadi kita perlu tahu koneksinya tersedia atau tidak nantinya. Jika koneksinya gagal, maka dia tidak akan masuk ke bagian penerjemahan, melainkan masuk ke halaman ini nih, ya, bagian cek yang animasi yang dulu pernah kita buat di cek internet. Oke, balik dulu ke screen 1. Ya, setelah itu kita masuk ke bagian blog. Di bagian blog, teman-teman print screen, coding seperti ini, kemudian kerjakan. Cara ngodingnya seperti apa? Teman-teman tinggal cari. Misalnya di sini ada when clock1.timer, cari clock 1. Cari kata when clock1.timer. Tinggal klik drag ya. Itu ya. Kemudian set clock1.timer enable to false, set clock2.enable to false ya. Kemudian seperti inilah, if call network1 is connected, jika terkoneksi maka dia akan membuka halaman translate. Selain itu dia membuka halaman cek ya. Kemudian untuk clock 2-nya ini adalah merubah ukuran atau Y dari horizontal arrangement 2 yang di dalam horizontal arrangement 1 tadi ya. Ada yang lupa tadi di bagian clock, tolong si intervalnya diatur jadi 2800 kalau saya. Kemudian timer always fires-nya dihilangkan ya, karena defaultnya dia dicentang. Ini juga sama, cuman timer intervalnya di 10. Oke, kalau sudah, teman-teman pindah ke halaman atau buat screen baru, add screen, kemudian kasih nama translate. Kita buat translate ya. Ini sebenarnya bagian yang agak ribetnya. Kenapa bagian agak ribetnya? Ini sebenarnya saya buat sudah cukup simple ya, cuman memang komponennya agak sedikit banyak, makanya teman-teman harus perhatikan. Kemudian kalau memang ada yang ketinggalan, nanti tolong sampaikan di kolom komentar apa yang tidak tersampaikannya, ataupun mungkin ketika teman-teman sudah selesai terjadi error, tolong disampaikan. Yang pertama teman-teman harus lakukan yaitu oh ya, sebelum masuk sini ya, tadi di screen 1 ada yang lupa. Screen 1 ini kan tidak ada judulnya ya. Nah, teman-teman klik screen 1, hilangkan title visible. Nah, ini title visible dan show status bar atau show option menunya itu dihilangkan ya. Jadi ini full screen. Sedangkan untuk translate kan sini saya tidak hilangkan, tapi ininya titelnya saya ganti jadi translator. Kemudian yang dihilangkan hanya show option menunya saja. Terus untuk apa? Untuk komponen lainnya yang pasti harus teman-teman masukkan pertama kali yaitu vertical arrangement ya. Di sini teman-teman masukkan vertical arrangement, ini mencakup ini
dia mewadahi dari list view. Vertical alignmentnya center semuanya, background colornya disesuaikan atau defaultnya saja, silakan. Clickable-nya dimatikan kalau masih aktif, ukurannya fill parent. Setelah itu teman-teman masukkan list view ke dalam vertical arrangement 1. List view ini propertiesnya, background colornya saya rubah sesuaikan dengan title atau warna judulnya. Kemudian item high-nya saya buat 6. Ini item high ini jarak per itemnya ya. Kemudian high-nya saya buat otomatis juga, wide-nya saya buat fill parent. Terus untuk teks pencariannya nanti saya ubah ukurannya jadi 18 karena dia defaultnya sangat kecil sekali. Untuk font size-nya juga saya rubah 18. Itu untuk vertical arrangement pertama. Kemudian vertical arrangement kedua di bawahnya ya, jadi teman-teman masukkan vertical arrangement setelah yang ini, teman-teman masukkan vertical arrangement lagi di bawah vertical arrangement yang pertama. Di dalamnya ada yang namanya ini ada sedikit ini ya, ini harusnya bukan scroll. Teman-teman bisa menggunakan vertical arrangement biasa. Jadi setelah masuk ke vertical arrangement 2 ya, setelah masukkan vertical arrangement 2, teman-teman masukkan vertical arrangement lagi di dalamnya, tapi tidak usah vertical arrangement yang scroll sebenarnya ya. Cuma karena saya lupa mungkin ya, tidak teliti, ini saya menggunakan vertical scroll arrangement ya, tapi kalau mau diikuti juga silakan karena berjalan sih kalau di saya ya, berjalan. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Terus di dalamnya teman-teman ini ukurannya 95%, jadi jarak tepinya ini weight-nya itu 95%. Yang ini dibuat center juga, vertical arrangement 2-nya, alignment horizontalnya center, alignment verticalnya center ya, ukurannya fill parent pastinya. Vertical scroll arrangement-nya propertiesnya seperti ini, left, top, kemudian fill parent sama 95% ya. Ini bisa dihilangkan scroll lebarnya kalau tidak mau diaktifkan scrollnya ya. Kemudian di dalam vertical arrangement-nya teman-teman masukkan text box 1. Text box 1 yang ini ukurannya fill parent, nanti dia menyesuaikan dengan vertical scroll arrangement ya. Dimana teksnya kita rubah 18 ya. Untuk hint-nya dikosongkan, periksa di hint-nya. Ini fill parent semuanya. Kemudian kalau teman-teman ingin membuat baris baru ke bawah, teman-teman bisa buat multi line. Jadi supaya bisa di enter, ini juga dibuat multi line ya. Yang text box 1 ini saja dulu multi line. Kemudian di bawahnya ya, teman-teman ini sebenarnya ada list view, di bawahnya ini ada list view, cuman saya visible. Di bawah text box-nya teman-teman masukkan lagi list view yang baru, tapi tidak usah dirubah apapun ya. Baik itu background-nya, baik itu ukurannya, dibiarkan saja karena dia memang nanti tidak akan dimunculkan. Ini fungsinya nanti untuk memanggil atau mencocokkan. Misalnya kita di sini nanti setlist yang pertama ini kan fungsinya untuk menampilkan bahasa, tapi ketika teman-teman nanti menerjemahkannya, dia tidak menulis bahasanya melainkan kode negaranya gitu ya. Nah ini setlistnya kalau yang teman-teman tidak muncul di sini sebenarnya harusnya ada ntar kita cari dulu filter, namanya filter apa, show filter bar. Nah ini di checklist ya, jadi di checklist. Kemudian tadi kita sudah sampai list view yang bawah ya, mohon maaf bolak-balik karena ya memang ada yang ketinggalan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya lah ya. Kalau memang bingung, nanti ada kesalahan ya ditanyakan saja. List view 2, di list view 2 ini tadi tidak perlu diatur apapun, biarkan semuanya default. Show filter bar pun tidak usah diaktifkan. Kemudian di visible, dihilangkan. Jadi tidak usah ditampilkan ya. Kemudian di bawahnya ya, di bawah list view 2 teman-teman masukkan horizontal arrangement ya, bukan horizontal scroll arrangement tapi horizontal arrangement, di mana high-nya ini 7% dan fill parent-nya dan width-nya fill parent. Kemudian alignment horizontalnya buat center dan vertikalnya buat center ya.
Background colornya menyesuaikan dengan title. Setelah itu teman-teman masukkan horizontal arrangement lagi di dalamnya, ya. Horizontal arrangement lagi di dalamnya. Ukurannya ditambahkan menjadi 95% width-nya, high-nya otomatis, alignment-nya jadi untuk horizontalnya left dan vertikalnya top, jadi laptop ya. Kemudian teman-teman masukkan label, ya. Label, ini label yang pertama, bukan label, sorry, masukkan button ya, button, masukkan button. Untuk button yang pertama ini background colornya teman-teman dibuat transparan ya, buat transparan. Cara buat transparan teman-teman bisa ketik inilah kode warna yang muncul di sini ya. Kalau mau transparan cuma tinggal digeser isi titik gelapnya ini ya ke yang lebih terang. Itu. Setelah itu teman-teman atur font size-nya di sini saya ubah 20. Kemudian width-nya 40% dan high-nya otomatis. Kemudian teksnya adalah pilih bahasa. Jadi nanti kita pilih bahasa dulu sebelum melakukan penerjemahan. Di samping kanannya ya ada button 2, masukkan button 2, ukurannya fill parent ya, semua height dan width-nya. Font size-nya teman-teman rubah ke material icon, kemudian teksnya jadi content_copy. Nanti jadi simbol seperti ini ya. Kalau sudah teman-teman copy ya, tinggal duplikat, copy, paste di sampingnya. Nanti muncul sama button seperti ini, cuman kita ganti bagian teksnya jadi share. Setelah itu copy lagi, di sebelah kanannya ada button 4, cuman di sini tidak dimunculkan teksnya karena dia memang tidak tersedia dalam pemanggilan di sini. Jadi kita harus di blok kode nanti memanggilnya. Ya, jadi dikosongkan saja. Yang penting sudah di copy paste, sudah di rename ininya supaya tidak bingung. Cara rename seperti apa? Teman-teman klik gambar pensil di sini. Ya, ganti namanya sesuai dengan yang ada di layar monitor teman-teman. Setelah itu di bawahnya, di bawah yang tadi komponen horizontal, teman-teman masukkan vertical arrangement. Ya, berarti vertical arrangement-nya itu ada 3 kalau di sini. Kalau teman-teman pakai scroll berarti ada yang scroll tadi diganti dengan vertical arrangement, berarti vertical arrangement yang sekarang itu vertical arrangement yang keempat. Di dalamnya teman-teman masukkan text box, ukurannya sama dengan yang text box 1 tadi. Teman-teman cek di text box 1 yang teman-teman sudah atur ya. Dan dibuat yang ukuran yang sama juga. Setelah itu di bawah vertikal teman-teman masukkan button. Button ukurannya fill parent, height-nya 8%. Teksnya 20 ya. Kemudian tulisannya atau teksnya adalah terjemahkan. Itu komponennya yang terlihat ya di translate, di screen translate. Nah, adapun komponen yang tidak terlihat seperti tadi di screen 1 ada clock dan network, di sini pun ada yang namanya Yandex Translator. Ini saya lupa lagi di mana tempatnya, tapi teman-teman bisa cari di sini, ketik Yandex ya. Ada Yandex Translate, drag nanti masuk ini di media ya. Teman-teman cari di bagian media. Media. Nah, di sini ada Yandex. Ada Yandex. Kemudian ada Typhoon Clipboard ya. Typhoon Clipboard ini adalah extension tambahan, jadi kita harus import extensionnya. Nah, untuk mendapatkan extension ini nanti saya sertakan link downloadnya ataupun link websitenya yang teman-teman bisa gunakan untuk mendownload ya. Kalau saya di sini langsung ke website Typhoonnya atau purevdaapps.com. Sini banyak ekstensi sebenarnya. Dulu pas saya pakai MIT pun sama ekstensinya saya ambil dari sini. Teman-teman cari ekstensi untuk clipboard itu untuk mengcopy ya. Jadi untuk copy paste. Jadi tombol ini nanti menggunakan Typhoon Clipboard. Teman-teman mungkin pernah lihat di WhatsApp bisa copy paste, itu kenapa? Karena di sini dia ada ekstensinya. Ya, ekstensinya walaupun tidak menggunakan ekstensi ini, mungkin ada skripnya kalau menggunakan bahasa pemrograman lain ya. Kemudian ada AC dialog, ini untuk menampilkan dialog list view nantinya ya. Jadi dialog kalau list view itu kan biasanya full ya. Tapi menggunakan AC dialog. Ini pun ekstensinya nanti saya sertakan di link supaya teman-teman bisa mendownload. Ini saya dapat dari komunitas Tankable ya.
Jadi teman-teman harus banyak-banyak gabung ke komunitas, baik itu Kodular, Bankable ataupun MIT, supaya tahu perkembangannya sampai mana dan komponen apa saja yang bisa kita download ya. Setelah itu teman-teman masukkan notif ya, sharing dan network. Jadi cukup segitu mungkin untuk komponennya.